Sekarang saya pindah ke BNN, dan terima kasih BNN, dan ini karena itu saya sampaikan ini Pak Petrus, terima kasih hasil riset kita tahun 2022 yaitu Indonesia Drugs Report 2022. Saya membacanya sangat detail sekali dan saya kira saya setuju dengan hasil riset ini. Sampai kemudian mengeluarkan peta bahkan data yang sangat akurat per desa, per kelurahan di seluruh Indonesia. Mana daerah bahaya, mana daerah waspada. Saya ambil contoh lagi-lagi nih di kampung saya lah, di dapil kami sana nih Pak Damanik pun di sini nih, dari Siantar sana. Siantar ini dari sekian kelurahan itu saya lihat bahaya semua. Dan itu betul bahwa beberapa waktu lalu saya sampaikan info ke Pak Petrus, itu benar itu. Dan itu selalu kita angkat, ternyata memang situasinya seperti itu. Dan Sumatera Utara prevalensinya itu terus-terusan ini 3 tahun berturut-turut juara terus kita ini. Kami ini tidak membanggakan, tapi ini situasinya. Pertanyaan saya adalah, Pak Petrus dengan program yang sangat bagus tadi ini, apakah kita memasukkan program ini berdasarkan dengan peta tadi itu? Peta tadi itu, saya sepakatin karena ini, dan saya harus mengapresiasi nih pimpinan, karena ini yang kita minta dari waktu ke waktu, peta ini terus, agar dengan demikian kita tahu mencegahnya. Dan saya kira BNN sekarang fokus sekali dengan pencegahan ini, dan penting sekali ini data-data ini, dan saya lihat metodenya juga bagus sekali, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya cocokkan ini di Asahan, di Tanjung Balai, di Batubara, dan di Siantar yang tadi saya sebut daerah pintu masuknya, itu akurat ini penelitian ini. Dan kalau sudah begitu petanya, ya sudah, kalau gitu Pak Petrus kita masuk saja, mau P4GN-nya, mau yang lain-lain di situ, dan tinggal kita perkuat BNN kabupaten atau kota kita di sana. Ini kadang-kadang saya, kalau kita buatkan kota Medan misalnya, kalau kita pakai di sini waspada, saya ambil contoh lah, kelurahan Timbang Deli, bahaya gitu, kelurahan aja dapat. Berarti negara lewat BNN telah memetakan ini dengan pas. Saya setuju nih. Kalau begitu, saya setuju tadi pertanyaan teman-teman tadi, kenapa anggarannya kecil sekali nih? Karena sudah kita petakan, ini bahayanya. Karena itulah Komisi 3 selalu meminta, Pak Petrus jangan ragu, kita naikkan saja anggarannya, karena ini sudah ancaman yang begitu besar, yang Presiden Jokowi di era periode pertama pun sudah mengatakan darurat narkoba. Ini masuk bukti lagi ini, untuk membuktikan darurat narkoba sampai ke tingkat. Ini penelitian yang kedua setelah penelitian pertama BNN yang di Makassar, yang mengatakan tidak ada satu desa pun di seluruh Indonesia yang tidak terpapar narkoba. Sekarang keluar lagi, dari desa yang terpapar itu ada statusnya bahaya, waspada, bahaya, waspada. Mari kita bicara dengan Kapolri di sini, itu sama sajalah, narkoba, judi gitu. Ini soal narkoba misalnya Pak Petrus. Kami menyoal soal pencurian kecil di perkebunan, sawit 1 janjang, 2 janjang, sehingga kita ribut ini. Kok yang kecil-kecil ini dihukum? Karena kecil gitu kan. Tapi setelah kita lihat rupanya namanya STS, sabu tukar sawit, mula-mula begitu. Oke, setelah dia dapat dan tergantungan, STS juga, sawit tukar sabu. Berarti main narkobanya bukan pidana tunggal, dia melekat kepada pencuriannya tidak tunggal pada narkobanya. Sehingga program yang harus kita lakukan Pak Petrus, saya lihat belum ada di sini, perkebunan, yaitu zero narkoba untuk perkebunan. Mengapa begitu? Ada 14 perusahaan perkebunan nasional kita yang menjadi tulang punggung APBN kita. Minyak goreng langka kemarin gara-garanya sawit. Sawit sekarang ada di plat merah yang paling besar untuk Indonesia, kecuali swasta yang sekarang sudah ditangani. Nah, 5-7% per tahun sawit-sawit itu dicuri untuk yang kecil-kecil tadi, karena narkoba tadi. Jadi saya mau katakan Pak Petrus, ayo kita tambahkan programnya, kita masuk ke sektor perkebunan, karena tadi itu STS, sabu tukar sawit, yang kemudian sawit tukar sabu. Ini ada kesempatan kita ini untuk memasukkan anggaran ini, dan karena ini di dapil saya nih banyak sekali PTPN 2
di daerah Langkat dan Binjai, PTPN 3 Asahan Batubara dan Simalungun. Nah kalau PTPN 4 ini tempatnya Ketua Komnas HAM ini dia kebun-kebun kita ini. Nah jadi saya sekali lagi berterima kasih pada data ini. Nah saya minta Pak Petrus pakai data ini kita Pak, pakai data ini aja, mau yang di kota mau yang di desa kita pakai itu. Kita kasih tahu sama kepala BNN kita di situ, kalau 6 bulan ini nggak turun statusnya, kau copot sajalah kau, tak kerja kau. Kira-kira begitu sajalah. Kalau kemudian kota itu tidak dibantu P4GN-nya oleh wali kota atau bupati atau gubernurnya, Pak Petrus umumkan saja, Pemdanya baik provinsi maupun kabupaten kota tidak berpihak pada kita untuk melindungi warga kota, warga desa. Saya kira gitu, karena yang saya dengar di bawah, ini pemerintah kabupaten kota dan provinsinya cuek-cuek aja, kan sudah ada BNN, itu urusan dia, padahal angka kita masih terlalu kecil untuk ini. Jadi padahal itu impres yang mereka wajib ke situ. Nah P4GN-nya yang ngelitnya BNN, saya kira ini. Nah karena itu kesimpulan saya, mudah-mudahan Pak Petrus setuju nih dengan saya ini. Data hasil penelitian 2022 ini kita gunakan Pak. Yang kedua masih data lagi, saya terima kasih nih karena waktu itu kita bicara juga mana jaringannya. Hari ini Bapak kasih tahu ini jaringannya. Jaringan ini, jaringan ini, jaringan ini. Pertanyaan saya adalah, apakah sudah ada Pak anggaran khusus mau membongkar jaringan itu Pak? Ini kita ngomongin anggaran ini. Untuk apa kita buat daftar jaringannya? Ini jaringannya kayak klasmen Liga Inggris. Tapi kita tidak lakukan. Kalau menurut saya sekali lagi mengapresiasi daftar jaringan itu. Pertanyaannya, ayo mau kita apain ini? Jadi misalnya karena ada jaringan Malaysia. Saya dengar waktu zamannya Pak Arman Depari, BNN pernah tanda tangan kerjasama dengan Malaysia. Ya kan Pak? Menurut saya itu batalkan saja itu Pak. Lah orang semuanya datangnya dari sana kok gitu. Mana kerjasamanya gitu. Jadi kalau tahun 62 Bung Karno ngajak kita soal ganyang Malaysia, soal-soal yang politik waktu itu, hari ini saya mau bilang ganyang bandar narkoba dari Malaysia itu. Nah negara tentu ada di tangan BNN, ada di tangan kepolisian gitu. Kita tahu betul ini asal ditangkap jaringan Malaysia, terus. Ah, sekali ini kita ajak perang aja lah Malaysia pada bandarnya, bukan negaranya. Bandarnya itu, karena kita menjadi tempat saja pembuangan itu, kita cuci piring saja. Nah, usul saya Pak Petrus, 2 tadi, jaringan tadi itu saya minta kalau belum ada anggarannya, pimpinan minta ke BNN agar dimasukkan anggaran untuk memerangi jaringan itu. Gimana pun caranya, ahli-ahli lah, Pak Petrus sudah ahli di situ. Kedua, perkebunan. Ayo kita selamatkan perkebunan kita karena dia benteng paling akhir untuk APBN kita. Sekaligus minyak goreng. Dan sekarang di sana, kayak itu tadi lah STS tadi. Nah, sawit tukar sabu, sabu tukar sawit. Nah, kira-kira begitu. Untuk Pak Hinca, karena berkaitan dengan anggaran, kami setuju Pak semuanya yang sampai Bapak sampaikan tadi, karena secara ilmuwan juga kita ukur bukan hanya dengan kegiatan pragmatis, tetapi dengan kegiatan research dan bekerja sama juga dengan badan research dan pusat statistik Pak. Jadi betul-betul valid datanya. Dan memang di tempat Bapak, saya juga menempatkan orang-orang dari kampung Bapak Pak di sana, karena memang urus di orang di sana agak berat Pak. Jadi memang kami lakukan itu Pak untuk bagaimana untuk bersih narkoba, sehingga semua atensi Bapak saya langsung follow up Pak untuk berkaitan dengan di daerah-daerah tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan perkebunan Pak, memang benar itu Pak, sabu tukar sawit, sawit tukar sabu, itu benar. Saya baru balik dari Riau kemarin, kemudian kita baru melaksanakan interdiksi, operasi interdiksi, dan kita menyita lebih dari 174 kilo Pak sabu, dan potensi pasarnya itu di daerah Riau karena banyak sawitnya Pak. Nah, jadi memang ini menjadi potensi kita, dan bukan cuma di tempat sawit Pak, di tempat-tempat pertambangan yang lain, di Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan tempat-tempat lain. Potensi dari yang seperti Bapak sampaikan tadi untuk memang ada pencurian dan sebagainya, tetapi juga mereka pakai itu untuk, dia bilang booster Pak.
dia bisa bekerja, bisa overtime dia bekerja untuk menghasilkan yang lebih banyak. Padahal salah dia tidak harusnya minum vitamin, tapi dia menggunakan barang-barang terlarang seperti ini. Kemudian anggaran kita cukup Pak, besar, tapi memang kalau sudah bulan-bulan begini habis Pak, karena kan kita harus membackup kepada 34 BNNP dan juga 173 BNNK, dan anggarannya hanya 187 miliar 878 400. Tapi kami, kalau maaf kata Pak, ini kalau dilihat dari hasil yang kami dapat 3,3 ton kali 1 miliar itu lebih besar daripada anggaran kita Pak. Itu kalau kasih 1 miliar, padahal harganya bisa 1,5 miliar per 1 kilo. Di daerah timur, di kampung saya Pak, di Manado sana, dan seterusnya Ambon, dan harganya lebih mahal, di atas 3 juta, 3,5 juta 1 gram. Itu pun barang sulit karena kita lakukan operasi untuk supply dan demand di wilayah barat, di wilayah timur dia harganya lebih mahal Pak untuk pelaksanaan. Kemudian Bapak tadi katakan dengan Malaysia, kami juga menangkap Pak, tentunya dengan anggaran dari pemberantasan dan operasi yang dilakukan dari Batam. Itu ada clandestine laboratory dari Malaysia, bukan dikirim dari Malaysia Pak. Sekarang kemisnya yang dikirim dari Malaysia dan bekas polisi Pak. Jadi membuat itu, dan sudah sempat dia kirim ke Jawa Timur. Kemudian kita lakukan raid planning and execution di wilayah Batam. Jadi dengan barang bukti clandestine laboratory Pak, hanya sewa rumah itu kira 50 juta 1 bulan dia bayar. Kemudian bisa membuat barang udah sekitar 5 kilo, sebelumnya pernah dikirim dari ini. Kemudian yang sekarang Pak, perlu saya sampaikan, kami banyak menggalakkan dan mengintegrasikan operasi di laut, karena boleh dikatakan 95% masuk lewat laut dan berasal dari Golden Triangle. Nah, kita sekarang juga harus berpikir untuk kerjasama, karena geopolitik di negara-negara yang ada itu perlu juga menjadikan catatan bagi kita, karena kami sudah kerjasama dengan DEA juga tidak ada perwakilan di negara tersebut. Setelah itu tidak diberikan visa Pak. Jadi kita bisa lihat tantangan yang harus kita hadapi. Dan kami akan menaruh perhatian seperti yang Bapak sampaikan untuk di wilayah Sumatera Utara, karena harga sabu Pak, harga metamfetamin paling murah di seluruh Indonesia di kampung Bapak. Begitu Pak Ketua kami.